Tak kurang dari 138 orang harus mendapatkan perawatan intensif di klinik hingga sebanyak 5 rumah sakit disiapkan untuk menampung masyarakat warga desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat saat mengalami keracunan gas pada Sabtu 20 Januari 2024. Peristiwa mengerikan tersebut merupakan peristiwa yang berulang hingga kemarin adalah kebocoran yang kelima kalinya menyerang warga sekitar. Peristiwa kebocoran pipa gas tersebut dihasilkan dari kebocoran gas klorin milik pabrik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills di Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Atas kejadian tersebut, masyarakat sempat melakukan audiensi baik dengan pemerintah Kabupaten Karawang, DPRD, hingga perwakilan perusahaan PT Pindo Deli II. Tim pencari fakta yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Disnaker Trans Karawang serta Puslapfor dari Mabes Polri menemukan fakta PT Pindo Deli II tidak memiliki standar operasional prosedur alias SOP terkait dengan penanganan kerusakan pada jalur pipa pengisian dan tidak tercantum dalam dokumen pengendalian potensi bahaya. Saat kejadian dinyatakan adanya kelalaian kerja alias human error yang mengakibatkan 2 orang karyawan dijadikan tersangka. Inisial MD, Kepala Shift Storage Klorin, dan berinisial RP, Kepala Regu Filling Station Klorin. Hal tersebut diungkapkan langsung Kasat Reskrim Polres Karawang, Ajun Komisaris Abdul Jalil saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang pada Senin 5 Februari 2024. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan insan pers, pada hari ini kita akan melaksanakan press release terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dapat kami ceritakan sedikit, rekan. Jadi kejadian ini berawal dari adanya kebocoran gas klorin di salah satu perusahaan PT Pindo Deli II, di mana pada saat itu gas tersebut kemudian menyebabkan adanya korban. Korban pada saat itu ada sekitar 138 orang yang dimana ditangani di sejumlah klinik dan rumah sakit daerah Karawang. Nah, dalam temuan itu kemudian kami menurunkan tim baik dari tim Puslapfor Mabes Polri, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang maupun dari KBR Korbrimob. Kemudian pada saat diturunkan tim di lapangan memang adanya temuan bahwa baku mutu udara yang tercemar, sehingga pada saat itu kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kemudian kami memeriksa beberapa saksi, ada sebanyak 12 korban pada saat itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian termasuk dari pihak perusahaan ada sebanyak 9 orang kita periksa. Kemudian juga termasuk dari saksi-saksi ahli dari Puslapfor, BPTD maupun K3 dan Dinas Lingkungan Hidup. Dari beberapa saksi tersebut kemudian kami mendapati bahwa adanya baku mutu udara yang tercemar yang seharusnya standarnya di bawah 10 ppm, namun ini disinyalir berada di atas angka tersebut. Kemudian adanya kebocoran gas ini kandungannya yaitu adalah gas klorin, di mana gas tersebut bocor pada unit caustic soda. Ya, jadi ada storage yang dimana di situ menampung caustic soda. Nah, kemudian ada kebocoran itu kemudian seharusnya ditangani secara cepat dan tepat, namun karena kelalaiannya kemudian menyebabkan gas tersebut keluar dan menguap ke udara sehingga menyebabkan gas yang beracun dan terhirup oleh manusia.
Nah inilah kemudian menjadi teman-teman kita di lapangan, rekan semua, sehingga kami dari Satreskrim Polres Karawang telah meningkatkan status penyidikan dari lidik menjadi sidik di tanggal 26 Januari. Kemudian kemarin di hari Jumat kami tingkatkan lagi dari saksi menjadi tersangka. Jadi ada sebanyak 2 orang tersangka yang kami tingkatkan statusnya. Nah ini yang kami nanti akan lakukan pengembangan terkait dengan adanya teman-teman kami, sehingga kedepannya tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam perkara ini. Demikian. Kedua orang itu kini resmi berstatus tersangka tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kebocoran pipa gas PT Pido Deli II. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara saksi yang diperiksa berapa? Saksi yang kita periksa dari pihak korban itu ada sekitar 12 orang, dari pihak PT Pido Deli ada 9 orang. Tersangka dijerat dengan pasal perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan pasal 99 ayat 2 Jo pasal 116 Undang-Undang Dasar RI nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 3 tahun penjara. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga akrab di telinga.